Oke, assalamualaikum. Gua Revi Pardamian. Selamat datang di Escape Logic. Oke, berhubung di sini udah ada dua keril ya, ada matras juga. Kebetulan sebelah gua Pepeo sering naik gunung. Kata siapa, Bang? Kata gua. Kan gua jarang kagak pernah naik gunung nih. Iya, kenapa tuh? Jadi lu selama di perjalanan nyampe atas ada nggak kayak keluh kesah atau pengalaman baik buruknya? Oh, gitu. Jadi pertama-tama yang paling utama dan yang harus diutamakan, Iya, sebelum kita berpergian tuh kita harus baca doa dulu betul. supaya perjalanan kita tuh selamat sampai tujuan dan balik lagi ke rumah tuh dalam keadaan sehat walafiat. Iya, Kalau masalah pas gua naik gunung, baik buruknya tuh pasti ada, Red. Namanya hidup kan ya. betul. Gak mungkin berjalannya lurus terus kan, pasti ada cobaannya. Sama aja kayak kita naik gunung. Kalau gua naik gunung pas ke Gunung Salak aja kali ya. Iya. Tahu kan Gunung Salak? Tahu. Tapi gak ada salaknya, Bos. Iya. Kan pernah ada yang jatuh di situ. Apa? Karena iya ada pesawat jatuh di Iya. situ karena pilotnya nggak tahu ada salak segede gunung. Diomelin tuh. lanjut. Lanjut. Jadi awal mula gua naik Gunung Salak tuh bulan apa ya, lupa pokoknya. Itu gua naik jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam lu 1 naik. malam. Posisi naik gua 6 orang. Itu udah lama, ada berapa bulan apa? Itu belum lama sih, Rep, itu. Tahun lalu lah. Belum lama kan? Lumayan. Lumayan ya. Itu gue naik berenam kan, rencananya kan emang mau naiknya pagi. Ya. Dikarenakan besok ada yang kerja, jadi gue mutusin buat naiknya malam itu juga. Pas baru sampai di base campnya, Langsung naik tuh. langsung naik itu Salak 2. Ya. Jadi di situ. puncak Salak tuh ada 14 ya dulu, berapa tuh? Puncak Salak Banyak. ada banyak. Banyak. Yang gue tahu katanya 14 katanya. Nah, tapi gue mutusin buat naik ke puncak Salak 2. Di situ gue naik kan, pertamanya nggak ada apa-apa tuh. Kita doa dulu kan, habis beli logistik, kita kumpul-kumpul, naik. Gue paling belakang. Ya. Naik. Pas lagi naik deh, kayak ada yang ngikutin. Apa tuh? Ya Apa? kagak tahu. Kayak kan ada namanya tempat kayak gitu kan ada Itu hewan liar Nah, atau apa. jadi makhluk gue apa. ceritain dulu. Itu gue naik kan, posisi gue paling belakang. Posisi gue paling belakang. Gue posisi paling belakang kedua. Ya. Jadi nggak paling belakang. Belakang gue si Kasim. Di situ. Bocah pada duluan tuh 4 orang depan kan ya. Jalannya cepet banget. Kasim bawa keril 2. So kuat ah. Bawa keril 2. Jalan gua kan agak cepet, ninggalin dia tuh agak jauh. Ditarik akhirnya dia ngejar gua tuh. Pepeo. Ya. Jalannya pelan-pelan aja. Kata gua, "Kenapa emang?" Kagak kan gitu ya. Pas habis jalan, narik lagi tuh dia. Pas narik lagi, muka dia udah kayak beda gitu, raut wajahnya. Pucet lah ya. Iya. Gue paling belakang aja dah sih, kata gue kan gitu. Yaudah, Peu. Pas gue nuker paling belakang, dikasih pisau gue sama dia. Buat Pisau sama trekking pole, tau gak trekking pole yang buat ini naik gunung tuh? Oh, yang Tongkat. naik ya. Iya. Ya. Dikasih gituan tuh. Dalam hati gue, wah ada apa-apa nih. Pas gue habis tuker posisi, langsung merinding tuh bulu kuduk gue. Langsung merinding. Wah, peka nih gue di sini. Pasti ada apa-apa nih. Tapi lu pada saat itu mencoba nengok belakang apa gimana? Gue tengok mulu, Pi. Tapi kosong. Kosong. Tapi hawa merinding mah ada gitu. Gimana sih? Namanya penasaran. Gue kalau penasaran mah ya gue lihat ke belakang gitu. Cuma gak ada apa-apa. Akhirnya gue paling belakang sih, kasih depan gue kan. Gue sambil nyetel lagu Happy Asmara tuh. Inget banget. Lagu Jawa aja. Buat ngilangin iseng ini. Terus no karaoke. Iya. Viral. Iya, lagu viral. Pas gue nengok belakang kagak ada apa-apa. Udah gitu terus sampai atas. Kata gue, ini hantu apa hewan? Soalnya ada bunyi keras-keras gitu juga, Pi. Kresek-kresek. Iya. Tanya deh si Kasim, orang masih ada no. Kalau kresek-kresek biasanya gua ke teleponan sih. Suaranya kresek-kresek. Sinyalnya ya, sinyalnya bejat. Kayak di sini ya, sinyalnya bejat. Parah. Parah bisa nih, Bang.
Tapi yang 4 orang itu kan kata lu jalannya cepet. Iya. Nah itu posisinya ya gimana? Jauh sama lu apa? Berapa ya? Ada berapa? 7 meter. Masih kelihatan apa kan? Masih kelihatan. Kan dia bawa lampu juga tuh. Kelapa Karena juga kan masih kalau malam kelihatan. gitu biasanya ada kabut. Kalau gue pas nanjak tuh Nggak alhamdulillahnya nggak ada. Jadi aman-aman baik. Nah jadi selama perjalanan lu diiringi dengan aura-aura negatif berarti Aura-aura ya. negatif, Mungkin Pak. dari makhluk yang lain. Iya. Mungkin menyambut lu itu. Menurut gue mungkin kan. Iya. Jadi kadang bukannya kadang ya, ini mah harus ya kalau kita naik gunungnya harus menjaga sikap sih, apalagi omongan, karena nggak boleh sembarangan juga katanya. Justru itu gua nggak mau naik gunung. Tapi lu tahu ya ilmunya ya. Iya, iya, ya kayak gitu Iya, dah sama lu harus- dari orang aja, namanya juga orang. Namanya juga orang ya. Lu tahu ilmunya tapi nggak prakteknya nggak tahu. Iya. Harusnya lu praktek naik gunung sama gua yuk. Nanti Sama lah. Bang Jack, sama Mas Dul loh, sama Mas TN, sama Arifin ini pun loh sono. Nah, Gunung kita. nanti bisa dibicarakan sih. Nah, Hmm. cuman ada yang gua tanyain nih, kalau untuk pemula apa yang harus diwajibkan, kayak apakah harus pakai sepatu, pakai sendal boleh apa kagak gitu. Kalau pemula Celana. tuh yang wajib tuh yang penting mah ada yang nemenin dah. Orang yang udah pernah Iya. naik gunung, satu tuh harus ada tuh. Heeh. Jadi kalau lu kenapa-napa, dia bisa nge-backup lu karena dia udah pernah naik gunung. Masa dia udah pernah naik gunung tapi apatis nggak peduliin lu kan? Iya. Sedangkan dia ngajak lu. Hmm. Nah, satu itu. Terus peralatan sih paling penting sleeping bag. Sleeping bag. Sleeping bag apa lagi ya? Sepatu lah. Sepatu wajib Sepatu. ya. Iya, sepatu ngaruh juga itu lah. Apalagi Dul? Oh ya, itu kalau center kalau emang naik malam tuh. Tapi nggak mungkin sih kalau pemula diajak naik malam mah ya. Tapi ada aja. Ya. Soalnya pas ke Salak iya itu temen gua kondisi pemula. di sana kan kita nggak Iya. tahu. Ngomong aja dulu nggak apa-apa dulu. Iya. Ngomong aja. Nah, jadi kayak untuk pemula nih, misalnya gua nih mau naik gunung. Selain sikap dan omongan gua, apa hal-hal apa gua harus latihan dulu? Oh, fisik ya? Jogging fisik kan, karena kan naik ya. Ntar dulu ya, gue balik lagi ke diri gue dulu nih. Heeh. Gue dulu awal naik gunung tuh sama sekali nggak latihan fisik. Nah di situ salah juga sih. Itu kecapean banget pi, Iya. capean banget. Itu gue pertama kali juga naik ke Gunung Salak. Udah gitu trek malam juga kan. Jadi pertama kali lu naik langsung ke Salak. Naik Gunung Salak 13 orang ke Gunung Salak. Emang capek ke badan Iya. kita kalau kita nggak persiapan gitu kan. Mhm. Betis set deh. Nyampe keras banget anjing kata gue kayak tales. Harus lembek lah. Lembek gak? Kalau udah direbus lembek. Iya, Ya, direbus lembek, iya, iya. kan kita belum direbus Belum ini. direbus. Iya. Habis itu Habis Estimasi itu, perjalanan. nah estimasi lu harus punya nih. Estimasinya sampai pos 1, pos 2, pos 3 dan nyampe puncak tuh jam berapa. Tapi ada aja sih kendalanya walaupun kita udah mengirakan ya. Nyampe pos 1 jam berapa, kan kita fisik orang beda-beda soalnya. benar. Kadang kita mau kayak gini tapi nggak sesuai kenyataan kan. Sedih juga, boy. Iya, makanya Iya. jangan berekspektasi Jangan- terlalu iya, jangan tinggi, angan-angan jangan- tinggi. Iya. Jangan ekspektasi Akhirnya kalau nggak tinggi. kesampaian ya Sakit. sakit. Apalagi jangan terlalu berharap sama manusia. Iya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Teng, apa Teng?" Lupa kan? Lupa ya. Jadi kalau selama lu naik gunung udah berapa kali? Pernah lu hitung nggak sih? Kayak Kalau seinget gua ya Jawa Tengah 3. hitung 3. Jawa Tengah 3 gunung doang. Iya. Gunung Gede 6 kali. Gunung Salak 1. Gunung Salak Puncak Manik 1 maksudnya 2 kali. Puncak Salak 2 1 kali. Berapa tuh? Banyak Gitu nggak? juga ya. Puyeng juga kalau dihitungin sih. Iya, namanya kita orang ya. Iya. Iya, bener. gitulah pokoknya. Nah, jadi kalau jalur paling ekstrim Yang pernah itu- gua Iya, dakin. yang pernah lu naikin tuh dari sekian banyak gunung tuh di mana? Yang paling ekstrim. Ekstrim dalam artian apa nih? Dalam artian- mistis ya. Ya, dalam Oh, artian treknya ya? Aduh. treknya dulu udah. Nyangkut Treknya yang paling ekstrim nih. Itu Salak sih. Salak ya paling. Itu Salak 2 ya. Hmm. Itu puncaknya 2 kali. puncaknya 2 kali. Iya. Iya enggak apa-apa. Podcast Gimana? apaan sih? Kalian lu membayangkan kita dia. Podcast apaan sih? Salak 2, Ble. Jadi udah nyampe puncak, puncak Pajar Kencana itu puncak 7. Ya. Kita turun lagi tuh, naik lagi puncak 2. Kan udah mager banget ya, udah nyampe puncak, kita turun lagi, nyampe puncak lagi, jalan ke puncak Begini lagi. dong berarti. Iya gitu. Capek juga ya berarti.
Nah, kalau buat kayak gua mau naik gunung nih, Ya, itu lebih cocok gunung mana nih? Gunung Sidia. Iya, jangan sampai gunung kembar. Enggak. Kalau kebanyakan di daerah sini Jawa Barat mah ke Gunung Gede sih. Gunung gede ya? Iya, kalau lu ngambil ke Jawa Tengah, Gunung Perahu. Perahu Jawa Tengah. Yang ada di botol aqua, mana botol aqua ada nggak tuh? ada fotonya. Ada. Cuma kita lagi nggak di endorse aqua ya. Ini apa? Avaon apa Avion? Tadi tanya. Avion. Kita nggak di endorse aqua. Nah, yang paling masalah nih, guys, yang pengen gua tanya budget, guys. Kalau untuk yang ya gunung-gunung gede dulu, Gunung berapa gede. nih gua? Gunung Gede mah cepet juga, cukup lah kan. Sedang apa kita kan tinggal kan di sini ya. Mm-mm. Di sini pokoknya Iya, di Bogor, di Bogor. deket gitu Ah. maksudnya. Cepet juga cukup, paling bensin berapa sih? 20 pulang pergi. Naik Supra tapi. Lah iya. Irit, Bos. Tapi gua pernah ada cerita ya. Iya, masalah kenapa? Supra ya. Katanya kalau ada dia nggak pernah isi bensin, guys. Iya. Ketika lewat pom bensin dia naik sendiri. Oh iya. Itu mistis banget itu. Itu, aduh mistis juga itu motor tapi Supra sama bisa aja, gitu guys. ya? Aduh. Ya balik lagi ke gunung lah. Goblok. Aduh, gua. Rambut juga gini nyangkut nih. Tapi apakah gua harus kayak beli carrier dulu nih kan biar kelihatan gua nanjak nih. Nah, guys. salahnya tuh gitu. Banyak kan pendaki-pendaki pemula tuh pengen kelihatan apa sih Iya. di sosmed lah. Iya, Story makanya. IG gitu-gitu. Tapi nggak ada salahnya juga sih. Emang zamannya Walau- udah kayak gini kan. Walaupun bawaan gua sedikit bawa carrier nggak apa-apa berarti. Kalau buat pemula, kebanyakan ya pemula tuh dikasihnya yang berat-berat dulu Yang berat-berat langsung. supaya kedepannya tuh nggak kaget. Mm. Kalau iya istilahnya ditatar lah dulu ya. Dia pernah tuh natar gua, maksudnya suruh bawa batu. Suruh batu. Iya, Tapi rep gitu. kalau kayak kemarin temen gua nih, apa dia katanya naik ke Salak TikTok tuh. Kalau TikTok Keren tuh. sehari itu. Jadi naiknya Naik, malam, turunnya pagi gitu. dia bisa. Ya pokoknya kalau TikTok tuh ya naik langsung turun, dia nggak ngecamp. Nah, kalau TikTok kayak gitu harus buat tenda apa enggak sih? Paling flysheet sih kebanyakan. Lesit. Flysheet. Kalau pelari itu paling bawa minum doang sih pelarinya. Kuat banget fisiknya dia mah. Cepet banget, ada tuh yang naik gunung Merbabu aja cuma 3 jam 40 berapa menit gitu. Gue lihat di YouTube. Soalnya Medan sana beda. iya, Medan Salak beda juga. Tapi pada kuat juga sih dulu pada TikTok. Iya. Cuma kita kan tapi nggak tahu pas kondisi di lapangannya ya, dia ngeluh apa gimana kan, ada yang sakit apa enggak. Nah, yang gua pengen Ya harus tahu, pokoknya kalau TikTok mah fisik harus fit benar-benar lah, iya, ya. harus fit. Bawa medis juga sih, harus vitamin kayak gitu-gitu ya. Mm-mm. Jadi gua yang pengen gua tanya nih sebenarnya naik gunung tuh buat Apa gitu, buat apa gitu. Iya. Jadi gini ya. Lu nggak bakal tahu kalau lu belum pernah naik gunung, rasanya gimana. Gue juga nggak bisa ngejelasin. Bukan naik gunung di puncak story. Iya, itu Sosmed. juga sih. Ada beberapa orang yang kayak gitu juga kan, punya tujuan dia. Ada punya tujuan nih buat nitip salam kan kayak gitu, buat ngucapin ulang Nah, tahun. itu tuh. Nggak tahu itu siapa. Itu. Iya, gue nggak tahu itu siapa. Gua Ya juga- makanya itu gua Tapi gue pernah naik ke Gunung Pangrango sama Bang Jack nih. Mm-mm. Jadi di sponsorin lah istilahnya gitu. Jadi anaknya ulang tahun nih yang ke-4 tahun. Heeh. Jadi nitip nama di puncak Pangrango. Oh, iya. Ya Jack ya, kita disponsorin ya Jack waktu itu ya. Jadi nama selamat Iya, selamat ulang tahun nama anaknya. Iya. Gitu. Motornya apaan deh? Mie doang ya? Iya, mie doang. Mie doang. Mie telur sama angkringan tuh yang dimancur ya, kalau nggak salah ya. Sama susu jahe. Sama susu jahe. jahe. Iya, benar. Nah, sekarang kalau misalnya trek paling mistis di mana? Apakah di Salak juga? Apakah di tempat lain? Kalau trek mistis yang gua alamin apa yang beredar gini kan? Yang lu alamin? Yang gua alamin gede sih. Gunung Gede. Gunung Gede. Itu paling mistis. Bukan paling mistis di cerita gua gitu, bukan paling Iya. mistis di ranah Ya. internasional gitu. Benar. Join aja. Jadi di Iya. Gunung Gede itu lu ketemu apa di situ? Apakah Jadi ada pas sosok? gua di Gunung Gede, jadi gini, pas di Gunung Gede juga itu gua pertama kali kenal sama Mas Dul nih. Wah, Iya. iya. Di situ kita ketemu pendaki ini ya, pedagang aneh.
Pedagang. Dalam artian tuh pedagang aneh tuh pedagang yang emang kagak dagang di situ. Dah. Ngakunya dagang ke gua. Dia jalan sendirian tuh. Jadi gua posisi ngeres di pos 2 atas lah. Pos 2 atas ya, Jo ya? Sebelum pos 3. Sebelum pos 3. Dia bawa dagangan apa enggak? Kagak, jadi gua foto-foto si Jack nih. Pas gua fotoin si Jack malu. Ada orang soalnya. Entar dulu Jo, ada orang malu gua GM katanya gitu. Iya. Abis malu, kita ngobrol tuh si Jack sama dia. Enggak malu tadi, Bang. Enggak malu. Udah. Apaan sih? Jelas banget nih audiens. Kopi ah. Nah, gitu atuh. Kopi atuh gitu. Satu aja, Bang. Tuker nih. Join berdua ya. Iya, Tukeran, iya. Biar ada kontribusinya ya. Iya, bener. Bener. Ngopi dulu, guys. Iya, ngopi dulu dah. Jadi pas ketemu kita cerita-cerita, si Jack nanya apa gue ya tentang pendaki yang pernah hilang di situ sampai nggak ditemuin. Dia cerita tuh. Nah, lanjut dia lanjut ke jalan ke atas mau dagang bilangnya. Mau dagang pas nyampe pos 3 gue nyari nama Jack. Emang ada yang dagang di pos 3, cuma orangnya bukan dia. Nyampe kita nanya kan ya ke bocah, "Bang, lu ngeliat pedagang yang sendirian ini?" Kagak ngeliat ah. Emang kagak ada yang dagang. Yang pas gua ketemu itu nggak ada dia. Ngeroy. Beda orang. Ngeroy. Kagak bunsin kali. Nggak bawa apa-apa itu. Nggak bawa Iya. apa-apa, tapi bilangnya dagang. Bilangnya dagang. Aneh juga. Nah, gue ini dulu cerita juga ya. Itu gue naik soalnya pas masih PSBB. Jadi pas masih PSBB tuh masih ditutup Iya. gunungnya. Cuma kita bandel, ilegal. Nah, berarti pada Naik. saat itu lu ilegal naiknya. Iya, yang dagang juga masih dikit. Iya. Emang hari biasa kalau yang dagang masih rame. Itu juga yang dagang di pos 3 doang. Nyampe ke atas kita cariin, emang kagak ada yang dagang lagi udah. Nggak ada yang- Nah, sampai kita turun lagi pun kagak ketemu itu. Tapi lu pernah nggak sih kayak ketinggalan terus mau nyasar gitu atau udah nyasar gimana? Momen ketinggalan kayaknya, oh ya, itu gue pas naik Gunung Slamet. Pas gue naik Gunung Slamet itu gue berlima sama temen gue orang Depok. Posisi pas turun tuh space kita agak jauh. Ya. 3 depan 2 belakang. Posisi belakang tuh berdua gue sama temen gue. Nah, yang 3 duluan, gue belakang sama temen gue. Nah, yang 3 ini nggak tahu kalau temen gue nih si Adam keseleo pas turun. Akhirnya dia jalan duluan, yang 3 nggak tahu. Bukannya ninggalin ya, itu mah ya, emang nggak tahu kali ya. Akhirnya gue pelan-pelan jalan sama si Adam kan ya. Iya. Itu udah jam 5-an, Rep. Karena keseleo tadi. Pelan-pelan banget kan, gue kasihan ya. Kali gue tinggalin. Iyalah. Akhirnya gue jalan udah pengen setengah 6, udah pengen maghrib. Dalam hati gue, jangan sampai dah kena malam di gunung. Pokoknya gue paling males kalau turun gunung tuh kena malam. Kenapa tuh biasa? Mendingan naik malam daripada turun malam. Oh, jadi lu Hawanya beda itu. Kalau turun malam pengennya buru-buru nyampe baik. Terus Tapi kayak ada yang ngikutin baik gitu. kalau misalnya di gunung nih, katanya kalau ketemu pasar itu pasar apa? Pasar Itu. gemblong apa? Nah, Pasar malam kali ya. iya, katanya ada pasar gak itu kayak lu pernah nggak sih kayak pastilah lu anak gunung kayak Kata siapa gue anak gunung? pasar gitu, pasar di gunung gitu. Alhamdulillahnya sih gue belum pernah ya kalau Iya. sampai ketemu pasar gitu. Mm-mm. Mungkin kalau ketemu pasar juga gue bakal beli bakso sih itu. Set, lapar banget namanya di gunung kan. Iya. Kali aja Iya. ya ada tukang somai gitu kan ya. Kagak. Alhamdulillah kagak sih. Iya, alhamdulillah. Cuma kata beberapa orang yang pernah ngalamin kan iya. Kalau ketemu pasar gitu kan kita harus beli kalau nggak salah ya. harus beli tuh. Harus beli, kita ngasih isyarat, ngasih duit ke dia gitu. Katanya. Apa iya nggak sih? Tapi apa kayak lu pernah dengar cerita kayak gitu tuh orang selamat apa enggak? Masalahnya. Nah, kayak- kalau dia nggak selamat nggak bakal cerita tuh, Rep. Berarti dia kayak nyasar di Iya, kayak nyasar gitu, pasar itu, masuk dimensi. tiba-tiba keluar Dia keluar. dari pasar kan udah bayar. Iya. Ngasih isyarat gitulah pokoknya. Harus beli dagangan di situ. Cuma jangan diambil dagangannya. Misalkan lu dagang, "Bu, jual apa, Bu?" Kasih duit gitu. Cuma kita nggak ambil gitu barangnya. Katanya sih gitu. Alhamdulillah sih gue belum pernah ngalamin hal-hal nyampe masuk dimensi gitu. Kalau misalnya Jangan sampai lah. ketemu kayak Mau. makhluk gitu, makhluk lu nampak gitu. Jelas Nah, gitu. Iya. Belum. Kalau itu gue belum gue ketemu ibu-ibu nggak tahu makhluk astral atau makhluk Iya. manusia kan ya.
Cuma ketemu ibu-ibu aneh juga itu. Tuh gua masih Jack juga. Masih Jack. Jack sama temannya si Dul, si Lutfi ada. Ya. Itu gua ngeliat semua. Cuma yang gua heranin namanya di gunung, setelannya tuh bukan setelan gunung, ibu-ibu lagi. Setelannya bukan, iya. Mungkin setelannya biasa gitu, pakai baju biasa, tapi Nah, dia tuh saya warga situ kan. dia itu ngeliatin gua tuh tatapannya sinis, pandangannya kosong. Ngeliatin baik, gua lagi ngambil air kan di Gunung Gede tuh, di Surken. Dia ngeliatin baik, gue bingung ngeliatin apaan. Malah diledekin sama si Lutfi nih, temennya si Dul. Ih, itu mah kayak emak gua anjir, nyampe digituin. Ya gua ngakak kalau sama bocah ya. Ujuk-ujuk hilang weh. Terus kalau misalnya kayak ketemu hewan apa, babi gitu, banyak. Kalau babi gua pernah ketemu ya. Gigit gak sih dia? Kalau gigit gua nggak tahu ya, cuma ngeliat doang gitu. Gue sieun lah, takut. Gimana? Goblok. Enggak bercanda guys. Canda guys. Jangan ambil hati guys. Kucing aja. Kucing tiba-tiba ini. Udah play bro. Nah, kalau misalnya dia lu pas lagi di tenda, Tenda. ada babi apa gimana gitu. Di Waktu ngeliat tenda. babi gitu. Serius. Di tenda tuh. Kayaknya ada pas kita ngecamp ya dulu ya. Yang di Ada. Gunung Gede ya, ada babi Malam. tuh. Malam Ada babi. nyeruduk ke tenda kalau nggak salah. Nah, itu lu antisipasinya gimana? Karena kan ada geruduk-geruduk gitu kan, sundul-sundul kan. Iya, gua nggak bisa antisipasi, namanya udah terjadi kan. Kalau antisipasi kan sebelum kejadian. Ya namanya udah terjadi tuh bukan antisipasi namanya. Jadi Lu gua menanganinnya. menanganinnya tuh tetap tenang, jangan goyang. Iya benar. Yang penting jangan agresif. Kalau ada babi nih jangan kabur, jangan gitu. Udah diem aja, jadi diem. patung. Diem aja jadi patung. Dia nyamperin, udah diemin aja, cuekin. Nah, selain babi nih, kalau misalnya ular gitu yang berbisa gitu, kobra atau apa, lu pernah ketemu gak sih? Alhamdulillah juga gua belum pernah ya ketemu hewan semacam yang buas gitu juga. Ular juga nggak pernah. Nggak Paling babi doang. Onta. Oh, kita. Onta nggak ada, canda. Nggak ada sih, nggak pernah. Tapi kalau misalnya kayak kan ada nih hewan, kalau kita ngeliat hewan ini di sini, wah itu berarti ada sesuatu gitu, misalnya Oh, ada ayam bunyi cemani ayam, gitu, kayak atau gitu-gitu ya? apa gitu. kan mitosnya kalau bunyi ayam gitu ada itulah Mbak Raisa lah ya. Iya. Percaya apa enggak gitu maksudnya? Iya, maksudnya lu tuh kayak dari apa berita yang tersebar kayak gitu, dan lu di lapangan kayak gimana yang lu rasain gitu. Yang gua rasain sih be aja sih. Biasa aja, kayak ada suara-suara gitu. Gitu. Nggak ada. Kalau diketawain gitu nggak tahu gua, belum pernah juga sih. Belum pernah ya. Dari gede kan tadi ketawain malam. Yang mana? Lupa kali. Itu si Depi. Oh ya si Depi. Tapi kan itu masih maghrib, Gimana gitu? belum tengah malam ini. Udah gitu ada pendaki juga kan. Cuma emang ya kayak kunti gitu suaranya. Iya. Nah, itu apa Depi berarti sama cewek gitu. Sama cewek bos. Nah, lu udah misalnya kalau misalnya ada cewek nih Iya, yang kenapa tuh? ikut itu, apakah teman-teman lu apakah ada cewek random kan mah naik gunung tapi nggak ada teman gitu, adanya sih? Ada sih. Ada ya? Ada cewek random. Gua ke Selamat ketemu cewek 2 orang. Ya. Dia Mapala Unsut. Gue kaget, kata gue, ih bocah cewek naik gunung Iya. berdua doang. Berdua doang. Gue Akhirnya- nyampe minta IG-nya dikasih itu. Iya. Cuma sekarang lost contact. Ya, Siapa Mbak ya? Mbak siapa namanya? gue lupa namanya. Pokoknya yang satu tuh masih temenan di IG sama gue. Ya. Yang satu lagi Jadi, Kiki Amelia, yang satu lagi. nah dia kan berarti kok berani gitu, kayak apakah dia udah pernah naik gunung apa? Dia emang sering naik gunung, namanya juga Mapala kan. Gitu. Cinta alam gitu lah, Oh. ala-ala. Ala-ala. Beneran ya gue. Iya. Iya. Jadi aja. emang udah sering ya. Jadi emang berdua. Nah, lu kalau naik sendiri kan ada nih gua kayak ngeliat Oh, nih. solo Iya, hiking ya. sendiri Itu gue pengen sih nyobain kayak gitu, cuma gue masih nggak bisa apa sih ngendalin pikiran gue gitu kalau lagi sendirian. Kodamnya bentrok. Iya. Kagak. Kalau misalnya lu pengen naik sendiri, rencananya lu pengen itu gunung mana sih kalau naik sendiri?
pengen sendiri tuh ke gunung yang deket aja dulu, gede lah. Gede sendiri. Sendiri aja, gede kan rame tuh, banyak yang naik. Ya. Kalau gunung yang kayak Salak kan gunung sepi, Mm-mm. masih agak ngedon kita. Soalnya kebayang-bayang apa kan Salak itu mitosnya kayak gimana Oh, kan. iya, banyak. Apalagi kita tinggal di sini kan, mitos yang berkembang kan daerah sini kan Gunung Salak kayak gini nih. Udah gitu pernah Sukhoi jatuh. Jadi kesuges nggak apa? Iya. Sebelum naik udah kesuges duluan, malah jadi takutnya nanti hilang di gunung. Iya. Repot siapa? Tapi lu Nggak tahu. percaya nggak? Tim SAR iya. Percaya nggak kalau misalnya sesuatu itu yang nampak gitu, itu karena pikiran Nah. kita. Kalau misalnya pikiran kita, itu ada apa ya? Ntar bakal muncul. Tapi balik lagi ke percayaan kita juga sih, Rep, kayak gitu. Iya. Lu itu percaya goib atau apa enggak kayak gitu kan? Kebanyakan orang ateis sih ya. orang dikira percaya, logika kan? Orang percaya orang nggak percaya tapi ada, Iya, gitu kan? Tapi percaya tapi belum pernah ngalamin. iya, percaya tapi belum pernah ngalamin gitu guys. Sebenarnya ada sih hal-hal kayak gitu kan. Jadi Kalau di dalam agama gua nih ya, kita tuh wajib anjing. enggak, kita segini kan. Jangan bawa ke situ, maksudnya kan gitu. Tapi belum pernah ya sama Belum ini pernah ya, iya. sama naik gunung. Tapi wajib dipercayai hal-hal kayak gitu. Ya maksudnya mungkin ada, tapi kita jangan nantang. Iya, Gitu jangan aja. nantang. Jangan sembrono lah, jangan. Hal kayak gitu mah. Karena emang udah di luar ranah kita sih Iya, alamnya. Iya. Udah beda dimensi kan kita sama dia. Iya, jadi kita juga. Tapi masalah itu pernah nggak ada yang kesurupan? Lu naik nih, Oh. surupan. Kalau kesurupan belum, cuma Belum. teman gua pernah tuh. Dia lagi naik Gunung Salak, tahu siapa tuh? Iya. Katanya dia Kata siapa tuh? kata Kata- teman gua. Kata teman gua orangnya dong. Yang ini ya dulu ya, yang bocah silat yang itu ini nanganin ya. Jadi itu katanya cewek kesurupan ya? Temen gue cowok. Oh, teman dia cowok kesurupan. Gara-gara dia tuh nazar apa ya? Nazar kan ya? Ucapannya. Jadi dia kalau nyampe puncak Salak tuh dia mau ziarah ke makam. Kata siapa tuh? Kata temen gua, Oh. ya. Enggak, sebenarnya kayak udah nyampe puncak. Iya, nyampe puncak. Dia asal nyapa saja gitu sebelum bikin tenda, lebih tepatnya tuh. Sebelum bikin tenda iring doa dulu karena berhubung situ kayak ada makam atau makom. Iya. Dia bilangnya gitu. Ngirim doa dulu sebelum bikin tenda. Ternyata Karena teman lu bikin tenda duluan. Iya. Ya gitu. Posisinya udah mau hujan soalnya. Di situ berapa lama kesurupan? Itu tengah malam itu. Tengah Tengah malam. malam. Nyampe pagi. Sampai pagi. Untung ada anak silat ya yang bisa Iya. nanganin. Iya, untung ada yang nanganin ya. Iya. Coba kalau nggak ada. Kalau nggak ada gimana nggak Ikat tahu. pohon. Kalau nggak ada yang nanganin ya kakiin. Kakiin Iya. Iya sih. Kalau nggak kiriin. Bisa nanganin gitu. Jangan. Iya. Kalau nggak ada yang bisa nanganin. Gimana lagi daripada hilang. Kas sekali dah. Oh, bingung nge podcast apaan sih ini kemana baik. Jadi gitu Rep, gue nggak pernah ngalamin tapi temen gue yang cerita ke gue gitu. Kalau kesurupan gitu. Kalau lu selama lu naik gunung nih, Hmm. paling lama berapa malam sih atau berapa hari dah? Gue Paling lama. gue paling lama 2 hari semalam doang. Soalnya kan gunung-gunung yang ini 2 hari semalam doang. Kecuali gunung yang 3 hari 2 malam tuh kayak Semeru kayak gitu belum pernah kan gue. Nggak ada duit bos. Ya kita Ya. pengangguran ini. Karena sponsor. Oh iya. Sponsor juga jarang-jarang pak. Jarang-jarang yang masuk. Jadi Itu tas nggak masuk, itu tas sebelah kan? Buset parah pisan emang, kagak peka bocahnya. jadi gunung mana nih? Kalau lu udah punya budget, pengen lu naik. Impian. Iya. Kilimanjaro sih. Kilimanjaro. Itu di Afrika, bleh. Nggak pengen nyoba Everest. Everest takut kita. Takut kita mah. Giduan. Iya, takut giduan kita kena dingin aja bentol-bentol. Gimana di gunung salju yang kayak Everest gitu? Tapi lumayan katanya banyak yang kalau naik Everest nih ya, gua Mati tahu. di tempat. Lu misalnya udah capek, Iya. tinggalin. Emang sih. Udah. Cuma resiko juga soalnya. Iya. Terus, Kita nge-rescue dia, takutnya ntar kita malah iya. drop juga kan? Jangan kan lu yang rescue. Dari misalnya kayak di sini tim SAR. Iya. Rescue aja nggak bisa. Iya nggak bisa. Minimal lu bayarannya sangat mahal. Itu lu tahu sih. Ya ada ini kan ya, artikel YouTube gitu kan. Jadi gua walaupun gak pernah naik gunung ya gua cari tahu lah. Itu bisa 1 M guys.
Iya, Buat- emang mahal. Lebih mahal dari harga pendakian kita. Iya, makanya. Aduh, makanya tuh banyak kayak sepatu-sepatu nongol ternyata bawanya mayat, guys. Iya. Tapi itu bagus-bagus banget, Bleh. Barang-barangnya bagus-bagus banget. Iya, kalau misalnya sana kan bisa di-looting. Buset, diluting juga nyawa kita taruhannya, Bleh. Bahaya juga. Tapi kalau misalnya itu kan banyak esnya ya, iseng juga nggak ya? Banyak esnya. Kan es nih salju, Oh iya, benar. iseng nggak? Kira-kira ya? Kayak judik tuh. Iya. Enggak tahu juga sih, kita kan belum ngalamin ya. Apakah Mungkin- di luar negeri ini beda? Iya, kayaknya setannya beda ya. Lah beda, cara makaminnya beda kali ya. Ya nggak tahu juga kan. Kita nyoba apa ya? Itu nyaman. Lu harus naik gunung dulu, Rep. Ya mungkin nanti Mungkin nanti ya. kalau misalnya suatu saat bisa gua Amin, bakal kita doain. nyoba dah. Mudah-mudahan Bang Relep bisa naik gunung. Aduh. Terus nggak ada cerita-cerita yang lebih serem lagi gitu dari itu. Sebenarnya ada, cuma kita malas ceritain ya. Bukan apa-apa ini mah. Ya gitulah. Hal-hal kayak gitu. Soalnya gue naiknya ilegal juga, Rep. Takutnya kan ada yang nggak ini kan sama cerita gue. Nah, Nanti kenapa-napa gitu. nah kan biasanya gue pernah ngeliat nih guys, kayak bunga apa Edelweiss ya, Edelweiss. Edelweiss ya. Iya. Wis pisan lah. Wis. Ada guys yang kayak orang bawa Edelweiss itu emang boleh guys kalau naik gunung gitu. Sebenarnya tuh zaman dulu mah boleh ya. Zaman dulu kan undang-undangnya aja baru kapan tuh tahu lupa. Peralat juga nih kalian buat yang tahu ya. Iya, kalau misalnya ada yang tahu. Soalnya zaman dulu karena emang belum ketat Belum. juga ya kali ya. Belum ada undang-undang itu kali ya. Jadi emang Iya, kalau orang mah udah nggak boleh. sekarang udah dilarang keras berarti ya. Kalau misalnya kayak ada orang di sosmed foto bawa pulang gitu, tanggapan lu Tapi gimana? ada yang jual juga. Kita takutnya kan dia beli dari yang ngelola ini ya, Iya. tanaman di bawah tuh. Kalau misalnya ada nih orang dia nyabut Hmm. terus kayak di sosmed Itu langsung klarifikasi biasanya. Langsung heboh di sosmed, di IG tuh. jadi lu Ada yang videoin. apakah lu Kalau ketahuan ya. ya lu hujat gak berarti? Gue tipe orang gimana ya? Gak suka ngehujat gue. Malah resep dihujat. Nambah pahala. Iyalah. Iya bener. Kalau kita ngehujat kita dosa. Ada lagi nggak selain kayak bunga Edelweiss, apalagi yang nggak boleh diambil? Atau Sebenarnya kan jangan mengambil apapun selain gambar. Mm-mm. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Jangan membunuh apapun selain waktu. Tuh. Iya nggak? Kalau naik gunung tuh harus gitu. Jadi Pegang prinsip itu. naik, ambil gambar aja nih. Iya. Gambar Nggak pulang aja, lagi. foto. Kalau foto boleh. Jangan membunuh apapun selain waktu. Ya. Kita harus jagalah. Masa ada, kecuali kalau terancam apa gimana kita boleh kali Boleh kali. kita juga nggak tahu ya. Kalau misalnya ada yang ditanam, makanan yang ditanam tuh buat apa sih? Ditanam. Iya dikubur. Oh jadi gini, jadi gunung tuh kan estimasi perjalanannya kan beda-beda ya. Ya. Ada tuh gunung terpanjang di Indonesia tuh estimasinya sampai 14 hari tuh. Jadi nyampe puncak tuh 7 hari, pulang 7 hari. Itu gunung di Aceh tuh apa ya? Lupa lah kita Iya pokoknya. di daerah Aceh lah Iya, yang. Aceh kalau nggak salah, Aceh dah. Peralat juga iya. Gunung apa Jo? Lupa dinanya. Bukan Binaya, bukan. Ada di Aceh. Ya kan nanti Itu kita- sistem tanam namanya. sistem tanam. Jadi kita bawa logistik ini banyak supaya nggak berat. Mm-mm. Kita tanam bleh buat Ya. logistik pulang. Mm-mm. Nanti pas pulang ambil lagi. Sebenarnya ada dua opsi. Apa tuh? Jadi misalkan kita harus tahu dulu daerah itu tuh banyak babinya apa monyetnya. No. Kalau banyak babinya itu nggak ditanam, Diapain? pakai sistem gantung Mau ditaruh supaya di atas. babi itu nggak bisa naik ke atas. Nah Hmm. kalau Tapi- yang daerah rawan monyet itu pakai sistem tanam Oh. gitu. Ya, ya. Yang gua tahu ya ralat juga nih buat teman-teman kalau salah kata kan kita. Nah, kalau misalnya digantung kan kelihatan, guys. Iya. Pada orang gimana, guys? Kebanyakan nih ya kalau gunung panjang itu jarang dinaikin sama orang. Udah gitu juga orangnya bakal ngertiin ini sama pendaki. Berarti emang Cuma nggak tahu juga kalau misalkan ada pemburu gitu ya. Hmm. Bakal diambil apa enggak kita nggak tahu juga. Nah, kalau digantung kan kelihatan. Kalau ditanam, lu inget gak masalahnya nih? Ya kan kita tancepin patokan lah gitu, masa ente nggak inget. Harus inget dong. Iya, kalau misalnya ada tanda kan, wah, ada Wah. ini nih, Ada padahal apa nih. tuh? Iya. Apaan sih?
Nah, gimana nih? Berarti kalau misalnya panjang yang sistem tanam itu, Iya. Sistem tanam. kalau masalah logistik biasanya apa ya sih yang lu bawa selain alkohol? Selain alkohol. Kalau logistik mah sesuai budget juga sih. Paling kita mah mie. Itu mie wajib sih. Emang paling enak tuh makan di gunung. Apa aja kita makan. Nasi enggak Nasi bawa. bawa nasi. Paling dikit nasi. Mie. Mie. Kalau mie enak tuh makan malam-malam kan. Mie telur gitu aja. Iya. Sama dong kayak Kayak di rumah ya. Di rumah. Tiap hari kita Iya. makannya gitu Ya, ya. di rumah nggak di gunung Iya. gitu. Ceban pakai ceban sekarang naik 13. Ceban nasi Iya. sedih 6.000 guys sekarang. 6.000 ya. Iya kemarin goceng. Paling gitu aja sih. Jadi buat pelajaran juga nih kalau gue pengen naik gunung ada step-stepnya, apalagi lu udah berpengalaman kan. Enggak enak juga. naik. Lebih berpengalaman abang-abang yang di belakang kamera ini loh. Iya, coba muncul. Coba muncul lah abang-abang. Aduh. Abang-abang kita, aduh. Kalau misalnya sepatu, gua mah sepatu nih kan ada sepatu khusus naik gunung. Kalau misalnya gua pakai yang sepatu jogging gimana? Sebenarnya sepatu jogging juga bisa lu sepatu running. Bisa. Bisa. Malah entengan sepatu running. Tapi ini nggak licin nggak? Beberapa ada yang licin sih, cuma kita kan jalannya jangan cepet-cepet lah. Kita kan bukan pelari juga, bukan profesional gitu. Kita harus tahu kondisi kita lah. Pelan-pelan aja jalannya. Kita ngejar apaan sih naik gunung? Iya betul. Yang penting mah selamat kan. Belum selamat. Iya kan. Bang selamat. Oke, lu ada pesan nggak buat teman-teman yang baru pengen naik gunung atau apa? Buat temen-temen yang pengen naik gunung ya, harus siapin fisik, mental, budget. Nah, yang penting mah doa dulu lah sebelum naik lah. Kita kan nggak tahu ada hal-hal apa yang kita nggak tahu pas kita naik gunung. Tuh. Intinya buat teman-teman harus safety juga. Izin sama orang tua jangan dilupa. Nah, iya itu tuh. Kadang biasanya yang celaka udah minta izin nggak dibolehin, cabut kan? Celaka pasti. Bener kan? Tapi gue dulu pernah nggak izin juga sih. Untung kan lu Iya, selamat ya. untung selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu emang bodoh juga sih kan. Pernah ngebohong juga sih. Bilangnya nginep di kosan rumah, Iya. di kosan teman kan. Padahal kita naik gunung. Naik gunung. Iya. Emang leui lah saya. Ya kalau bisa Iya. izin lah kalau misalnya ada orang tua ya. Ada orang tua kita Iya, kan izin udah kan, ini ya enak. semuanya. Ya udah paling sampai situ aja ya kawan-kawan semua. Untuk video selanjutnya apa nih? Mau bikin video apa lagi? Nah, kalau untuk video selanjutnya gampang lah kita Nyesuaiin aja lah apa baik Iya. kita makan ya. Gimana nanti ada materinya. Iya, kalau misalnya pikiran lagi bagus, kita lanjut ya. Ngantuk ya? Belum tidur Nah, ya? Belum tidur gua, Sama kayak masalahnya kita juga. ini kita harus beristirahat dulu karena besok dia naik gunung. Kagak bohong. Kagak ada duit. Kagak nggak naik gunung. Lagi pengen rehat dulu lah. Ya udah ya, kita tutup aja ya. Oke kawan-kawan, sampai bertemu di video selanjutnya. Gua Revi Pardamian dan Pepel pamit undur diri. Assalamualaikum.